izinkan saya menjelaskan storyboard kelompok kami. Setelah sekian lama mengembara, Dewa Kendil akhirnya diangkat menjadi seorang anak oleh seorang ibu tua yang tulus menerima dan merawatnya. Dan setelah diangkat menjadi seorang anak, Dewa Kendil menjadi anak yang sangat patuh dan sangat rajin membantu ibunya, terutama dalam memanen dan mencari kayu. Setelah cukup dewasa, akhirnya Joko Kendil pun meminta kepada ibunya untuk menikahinya dengan seorang putri dari kerajaan. Akhirnya permintaan itu pun dituruti oleh ibunya. Dan ibunya meminta kepada seorang raja untuk menerima lamaran Joko Kendil terhadap salah satu putri daripada kerajaannya. Joko Kendil pun menikah dengan salah satu putri kerajaan yang bernama Putri Melati. Walaupun banyak sekali mendapat cacian karena Joko Kendil dianggap kurang memadai karena bentuk fisiknya yang tak seperti pada pangeran-pangeran yang tampan lainnya. Namun Putri Melati mengabaikan itu semua. Pada akhirnya Putri Melati pun kesal karena sering sekali mendapat cacian daripada saudara-saudaranya. Akhirnya tak sengaja ia menemukan sebuah kendi di dalam kamarnya, dan karena ia pun kesal, ia pun membanting kendi tersebut. Lalu muncullah sesosok pangeran yang sangat tampan. Yang lebih mengejutkan, ternyata pangeran tersebut adalah Joko Kendil. Ternyata Joko Kendil selama itu dikutuk sehingga membuat parasnya sangat jelek, bahkan dikatakan mirip seperti kendil. Dan kutukan tersebut akan hilang ketika Joko Kendil diasuh oleh seorang ibu tua yang tulus merawatnya dan menikah dengan seorang putri yang tulus menerima cintanya. Permisi, Bu. Ada apa, Nak? Bu, aku lapar sekali. Bolehkah aku meminta makan? Ya ampun, kasihan sekali kamu, Nak. Ya sudah, ayo masuk. Nak, namamu siapa dan dari mana? Aku biasa dipanggil Joko Kendil. Mungkin karena aku mirip sekali seperti Kendil. Aku sudah lama mengembara ke sana kemari karena kedua orang tuaku sudah tiada. Terima kasih, Bu, sudah memberi makan orang-orang. Aku sudah tidak makan 2 hari karena orang-orang mengusirku saat aku minta makan. Sama-sama, Nak. Bu, aku pamit pergi ya, melanjutkan perjalanan. Nah, kalau kamu mau, kamu bisa tinggal di rumah ini. Karena anak ibu juga sudah tiada dan hidup sendiri. Baiklah, Bu, kalau ibu tidak keberatan. Akhirnya Joko Kendil pun sudah cukup umur untuk menikah dan ia pun berniat menikahi seorang putri kerajaan. Bu, aku sudah cukup dewasa untuk menikah, tapi aku hanya ingin menikah dengan seorang putri kerajaan. Aduh, Nak, apakah kamu tidak memiliki pilihan lain? Putri kerajaan pasti hanya ingin menikahi seorang pangeran yang rupawan dan bergelimang harta. Aku pokoknya tidak peduli. Aku hanya ingin menikah seorang putri. Ya sudah, besok kita coba ke kerajaan untuk memohon permintaan kamu menikahi sang putri. Si ibu pun kebingungan karena permintaan Joko Kendil yang tak masuk akal tersebut. Tetapi karena ibu sudah sangat sayang terhadap Joko Kendil, maka ia pun berupaya mewujudkan impiannya tersebut. Akhirnya ibu dan Joko Kendil pun pergi ke kerajaan untuk berniat menikahi salah satu putri kerajaan. Sang raja memiliki 3 orang putri, yaitu Putri Mawar, Melati, dan Kantil. Ada apa? Kalian datang ke kerajaan? Mohon izin Tuan Raja, maksud kami ke sini ialah untuk menawarkan putra kami
untuk menikah dengan salah satu putri Tuan Raja. Walaupun aku seorang raja, tapi aku membebaskan putri-putriku untuk menikah dengan siapa saja yang mereka sukai. Bagaimana putri-putriku? Apakah di antara kalian ada yang bersedia menerima tawaran Joko Kendil ini? Ayahanda, aku tidak sudi menikah dengan lelaki miskin dan jelek seperti itu. Aku hanya ingin menikahi pangeran yang rupawan dan memiliki banyak harta. Aku juga ya, aku tidak sudi menikah dengannya. Ayahanda, izinkan aku menikah dengannya. Aku bersedia menjadi permaisurinya. Raja dan putri yang lainnya pun terkejut dengan pernyataan Putri Melati. Baiklah, kalau itu maumu. Besok kalian akan menikah di kerajaan ini. Lihat dia lebih pantas jadi tempat makan hewan daripada menikah dengan putri kerajaan. Entah apa yang dipikirkan. Melati, kok bisa menikah dengan pria kamu seperti itu? Suatu hari kerajaan mengadakan perlombaan memanah dan berkuda yang diikuti oleh beberapa pangeran dari kerajaan lain. Para putri raja pun ikut menyaksikan perlombaan tersebut. Lihatlah, pangeran-pangeran itu. Seharusnya orang-orang seperti mereka yang menikah dengan putri kerajaan, bukan orang-orang miskin. Iya, benar sekali. Bukan seperti orang yang mirip Kendil itu. Akhirnya Putri Melati tidak sanggup lagi mendengar ejekan-ejekan tersebut dan memilih untuk pergi ke kamarnya. Loh, kemana suamiku? Katanya sakit. Loh, Kendil apa ini? Kenapa ada di sini? Putri Melati yang merasa kesal akibat ejekan saudaranya pun membanting kendil tersebut. Lalu tiba-tiba muncul sosok pangeran yang sangat tampan. Hei, siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Cepat pergi atau aku panggil prajurit. Melati, aku ini Joko Kendil, suamimu. Aku ini hanya terkena kutukan dan kutukan itu akan menghilang setelah aku menemui seorang ibu yang tulus merawatku dan seorang putri yang tulus menerimaku. Setelah benar-benar kembali ke sosok aslinya, Joko Kendil yang kini berwajah seorang pangeran pun pergi menemui ibu bersama Putri Melati. Si ibu sangat senang karena anak yang dirawatnya selama ini berubah menjadi sosok yang sangat tampan dan gagah. Sang raja pun tidak lagi malu memiliki menantu yang buruk rupa, sedangkan Putri Kantil dan Mawar pun kini iri melihat Putri Melati.